Anda pernah dengar istilah "fubing"? Kayaknya udah sering seliweran ya. Iya, gabungan dari kata phone dan snubbing. Nah, itu dia. Intinya, perilaku cuek ke orang di depan kita karena ya terlalu asyik sama ponsel. Tapi kali ini kita akan bahas fenomena modern ini dari kacamata yang sama sekali nggak terduga. Hmm, Sumber kita adalah sebuah renungan harian Kristen dari Sabda Bina Umat GPIB yang justru merujuk ke kisah Nabi Yunus, sebuah cerita dari ribuan tahun lalu. dan ini yang bikin menarik banget kan? Renungan ini berani narik benang merah antara dua hal yang kelihatannya, nggak nyambung sama sekali. Betul? Tujuannya itu bukan untuk menggurui, tapi lebih ke memakai kisah kuno ini sebagai cermin buat perilaku kita sekarang. Kita akan coba bedah gimana sebuah teks kuno bisa jadi relevan banget untuk mengkritik kebiasaan kita dengan gawai. Jujur ya, waktu pertama kali baca sumber ini saya agak skeptis. Gimana caranya menghubungkan nabi yang lari dari Tuhan dengan, katakanlah, orang yang lagi asyik scrolling di kafe? Rasanya agak dipaksakan, ya nggak sih? Iya, iya, saya paham keraguannya. Tapi benang merahnya sebenarnya simpel, sama-sama cuek dengan sengaja. Oh, oke. Renungan itu melihat sikap Yunus bukan sebagai tindakan biasa, tapi sebagai fubing dalam skala yang jauh lebih besar. Skala kosmik bisa dibilang. Fubing kosmik? Ha, saya suka istilah itu. Dia kan bukan mengabaikan teman ngobrol, tapi mengabaikan perintah Tuhan dan situasi darurat di sekitarnya. Ceritanya kan jelas ya, Tuhan suruh Yunus ke Niniwe. Dia malah kabur ke Tarsis, ke arah yang berlawanan. Tepat sekali. Dan disinilah bagian yang menurut saya paling luar biasa. Ketika kapal yang dia tumpangi itu dihantam badai besar, semua orang panik setengah mati. Betul. Sumber dari kitabnya sendiri di Yunus pasal 1, itu menggambarkan para awak kapal berdoa ke dewanya masing-masing, buang-buang muatan kapal. Dan Yunus, dia malah turun ke ruang paling bawah kapal dan tertidur dengan nyenyak. Ini kan level cuek yang susah dipercaya. Anda menangkap esensinya. Dan yang lebih dalam lagi menurut renungan ini, tidurnya Yunus itu bukan karena dia lelah. Bukan? Bukan, itu sebuah penolakan aktif. Itu sebuah pilihan. Mirip kan sama kita sekarang, seringkali kita buka media sosial itu bukan karena butuh informasi, tapi untuk lari dari percakapan yang mungkin sulit atau ya membosankan di depan kita. Ini pelarian yang disengaja. Pilihan untuk tidur. Wow. Oke. Itu bikin teguran nahkoda kapal di ayat berikutnya jadi kena banget ya. Dia kan bilang, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Itu bukan sekedar pertanyaan, tapi kayak tamparan di wajah. Dan rasanya, itu juga yang mau disampaikan renungan ini ke kita saat kita asyik dengan ponsel. Tepat. Tamparan itu intinya. Renungan ini seolah-olah bilang kalau setiap kali kita melakukan fubbing, kita itu lagi tertidur seperti Yunus. Kita begitu asyik dengan dunia kita sendiri. Entah itu kerjaan, hiburan, atau drama di medsos, sampai kita abai pada badai yang mungkin lagi dialami orang di sebelah kita. Bisa jadi teman yang butuh didengar, atau pasangan yang ingin terkoneksi. Ini, jujur, jadi tamparan buat saya pribadi. Jadi ingat momen makan malam keluarga, di mana saya sadar hampir semua orang, termasuk saya, nunduk lihat layar masing-masing. Mungkin badai saat itu adalah kesempatan langka buat nyambung. Dan kami semua lagi tertidur. Tapi, apa sesederhana itu? Apa kita tidur cuma karena egois? Atau mungkin karena kita kewalahan? Bisa jadi ponsel itu justru satu-satunya tempat kita bisa merasa tenang dari badai informasi di luar sana. Itu pertanyaan yang valid banget. Dan renungan ini juga nggak menyederhanakannya. Memang betul, dunia modern ini kan bising, melelahkan. Lari ke dunia digital itu sangat bisa dimengerti. Iya kan? Tapi sumber renungan ini menyoroti konsekuensinya. Apapun alasannya, entah egoisme murni atau karena kewalahan, hasil akhirnya tetap sama. Kita jadi terasing. Sikap abai ini, seperti kata renungan itu, pada akhirnya membahayakan pandangan sendiri dan merusak komunitas. Sikap Yunus membahayakan seluruh isi kapal, kan? Betul, betul. Sikap kita juga punya dampak, sekecil apapun itu. Oke, jadi gambaran yang saya dapat adalah, puhabing ini bukan sekedar masalah etika modern atau sopan santun ya. Menurut renungan ini gejala dari kondisi manusia yang udah ada dari ribuan tahun lalu. Kecenderungan kita untuk lari, untuk tertidur, untuk milih nyaman sendiri saat dihadapkan pada tanggung jawab.
Kisah Yunus jadi alegori yang kuat tentang bahaya sikap apatis. Jadi, pesan utamanya adalah panggilan untuk bangun. Dan itu membawa kita pada sebuah pemikiran terakhir untuk Anda semua yang mendengarkan. Renungan ini kan menghubungkan tidurnya Yunus dengan pelariannya dari sebuah panggilan. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting untuk kita renungkan. Apa itu? Ketika kita asyik dengan ponsel kita, baik itu gawai sungguhan atau kesibukan pribadi lainnya yang menyita perhatian kita, panggilan atau tanggung jawab penting apa yang sebenarnya sedang kita abaikan?